Sosok Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Eko Arianto disorot setelah menjadi Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan mendapat tugas mengadili Harvey Muiz yang digugat vonis penjara 12 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, di luar dugaan dia justru meringankan vonis tersebut menjadi 6,5 tahun saja. Saat menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan adalah perbuatan Harvey dilakukan saat negara tengah berupaya melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Sementara untuk hal yang meringankan, terdakwa dianggap berlaku sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga, serta belum pernah dihukum. Sebagaimana diketahui, Eko Arianto menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara kepada Harvey Muiz, disertai denda 1 miliar rupiah dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah, dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan, Harvey bersalah atas tindak pidana korupsi, yang menyebabkan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah, dan tindak pidana pencucian uang. Hukuman tambahan berupa rampasan harta benda Harvey, juga ditetapkan untuk mengganti kerugian negara. Vonis ringan yang diberikan Eko Arianto menimbulkan gejolak di masyarakat. Hukuman yang diberikan kepada Harvey Muiz dinilai tidak sebanding dengan kerugian negara. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kerugian negara ratusan triliunan, ya semua unsur harus pahamlah, terutama hakim-hakimnya. Vonisnya jangan terlalu ringan, nanti dibilang Prabowo enggak ngerti hukum, ujar Prabowo. Menurut Prabowo, rakyat sudah bisa mengerti bahwa vonis hakim terhadap para koruptor itu yang sering kali melukai rasa keadilan. Terlebih lagi, koruptor ratusan triliun, masa hanya divonis beberapa tahun saja. Terdakwa juga dihukum dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 210 miliar rupiah dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Rakyat itu ngerti, rakyat di pinggir jalan juga ngerti, masa rampok ratusan triliunan, vonisnya sekian tahun, di penjara nantinya pasti diberi fasilitas yang lengkap dan nyaman, harus pakai AC, pakai kulkas, pakai televisi, katanya. Prabowo lantas menyebut, seharusnya koruptor ratusan triliun mendapatkan vonis yang setimpal, bahkan kalau bisa dihukum hingga 50 tahun penjara. Sindiran Prabowo Subianto terhadap vonis hakim terhadap Harvey Muiz itu diutarakannya saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Bappenas untuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 sampai tahun 2029 di Gedung Bappenas, di Jalan Taman Suropati Nomor 2 Menteng, Jakarta. Menurut Hakim, Harvey dinilai tidak mengetahui administrasi dari keuangan di kedua perusahaan tersebut. Karena hal tersebut, hakim pun berpandangan hukuman pidana yang sebelumnya dijatuhkan oleh jaksa dalam tuntutannya haruslah dikurangi. Pengurangan hukuman itu bahkan bukan berlaku hanya untuk Harvey Muiz saja, hal itu juga berlaku untuk dua terdakwa lain yakni Suparta dan Reza Andriansyah, selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Pasalnya, menurut dia, dalam fakta persidangan diketahui PT RBT bukan merupakan penambang ilegal yang beroperasi di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Perusahaan smelter swasta itu dianggap oleh hakim memiliki izin usaha pertambangan atau IUP sendiri dalam menjalankan bisnis timahnya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang diajukan penuntut umum terhadap 3 terdakwa Harvey Muiz, Suparta, Reza terlalu tinggi dan harus dikurangi, pungkasnya. Keputusan Hakim Eko Arianto ini menjadi sorotan karena hukuman yang diberikan kepada Harvey dinilai terlalu ringan jika dibandingkan dengan kerugian negara akibat korupsi tersebut. Kejaksaan Agung meyakini bukti yang dimiliki jaksa
dalam sidang tuntutan terdakwa korupsi timah, Harvey Moise sudah sesuai substansi. Kejagung menilai pertimbangan hakim yang menyebut tuntutan 12 tahun penjara terhadap Harvey Moise terlalu berat adalah subjektivitas hakim. Kalau Anda mengikuti, bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim dalam persidangan itu, sesungguhnya apa yang sudah diajukan oleh penuntut umum, terkait dengan pemenuhan alat bukti pasal 183-184, itu sudah sama linier, kata Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Siregar dalam konferensi pers di Kejagung RI, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 31 Desember tahun 2024. Harli menjelaskan bahwa tidak terpenuhinya tuntutan jaksa, yang menginginkan hukuman selama 12 tahun terhadap Harvey Moise, dilandasi dengan pertimbangan subjektivitas majelis hakim. Namun secara substansi, dia memastikan tidak ada hal yang keliru terhadap substansi tuntutan yang diberikan jaksa. Hanya saja kan, bahwa pertimbangannya menyatakan tuntutan itu terlalu tinggi. Jadi ada subjektivitas di situ. Kalau dari sisi substansi, nggak ada masalah, jelas Harli. Hakim mengatakan penambangan timah di wilayah Bangka Belitung Tengah, mengupayakan peningkatan produksi timah dan ekspor timah. Hakim menyebutkan ada perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung, yang sedang berusaha meningkatkan produksinya, di mana salah satu smelter swasta itu adalah PT Refined Bangka Tin (RBT) yang diwakili Harvey. Sebagaimana kronologi perkara itu, kata Hakim Ketua Eko Arianto, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Senin, tanggal 23 Desember tahun 2024. Hakim menyatakan Harvey Moise hanya mewakili PT RBT saat melakukan pertemuan dengan pihak PT Timah. Hakim menyatakan Harvey Moise bukan pembuat keputusan kerjasama antara PT Timah Terbuka dan PT RBT, serta tidak mengetahui keuangannya. Terdakwa beralasan hanya bermaksud membantu temannya, yaitu Direktur Utama Suparta. Karena terdakwa memiliki pengalaman mengelola usaha tambang batu bara di Kalimantan, ujar Hakim Eko. Bahwa PT Timah Terbuka dan PT RBT bukan penambang ilegal, keduanya memiliki IUP dan IUJP, pihak yang melakukan penambangan ilegal adalah masyarakat yang jumlahnya ribuan orang, sambungnya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat, tuntutan pidana penjara yang diajukan penuntut umum terhadap 3 terdakwa, Harvey Moise, Suparta, Reza terlalu tinggi dan harus dikurangi, kata Hakim Eko. Beredar di medsos, rumah Hakim Eko Arianto berada di Malang. Hakim yang memvonis Harvey Moise diketahui lahir pada tanggal 25 Mei tahun 1968, beralamat di Jalan Ikan Lumba-Lumba No. 09 RT 06 RW 03, Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Awak media melakukan penelusuran ke alamat yang tertera, dan menemukan fakta bahwa rumah tersebut memang pernah ditempati oleh orang tua Eko Arianto. Cuman sekarang sudah ganti dan yang menempati bukan Pak Hakim lagi. Pak RT hanya memastikan bahwa rumah nomor 09 itu berulang kali ganti penghuni. Lebih lanjut, KY berencana akan mendalami putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Eko Arianto. KY akan mengevaluasi apakah hakim telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Namun, Mukti menegaskan bahwa pendalaman ini tidak akan menyentuh substansi putusan. Adapun forum yang tepat untuk menguatkan atau mengubah putusan, yakni melalui upaya hukum banding, ujar Mukti. KY juga mengajak masyarakat untuk melapor, jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim, dalam perkara Harvey Moise. Kejaksaan Agung mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto, terkait vonis 6,5 tahun penjara terhadap koruptor Harvey Moise HM. Terkait dengan pernyataan Presiden,
Tentu kita sangat mendukung ya apa yang sudah dinyatakan oleh beliau, ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan Rabu tanggal 1 Januari tahun 2025. Harli menyampaikan, vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Moeis terlalu ringan jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam tuntutan JPU, Harvey Moeis dituntut 12 tahun dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Kami sangat responsif terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, pernyataan Presiden yang menyatakan vonis, atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan, dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum, katanya. Menurut Harli, saat ini pihaknya tengah menyusun memori terkait vonis Harvey Moeis guna melakukan banding dalam kasus tersebut. Meski salinan putusannya vonis Harvey Moeis masih kita tunggu, tetapi karena ada catatan persidangan yang dilakukan JPU, itu juga bisa kita jadikan pedoman dan dasar untuk menyusun dalil yang disampaikan, kata Harli. Profil Hakim Eko Arianto SH, MH merupakan seorang hakim di PN Jakarta Pusat. Menurut keterangan di laman PN Jakpus, dia tercatat sebagai hakim utama muda dengan pangkat golongan pembina utama Madya 4D. Sekelumit tentang Eko Arianto yang lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 25 Mei tahun 1968. Hakim berusia 56 tahun ini dulunya meraih gelar sarjana bidang hukum pidana pada 1987 dari Universitas Brawijaya. Eko kemudian lulus S2 Ilmu Hukum dari Iblam School of Law pada 2002. Sementara itu, gelar S3 Ilmu Hukum didapatnya dari Universitas tanggal 17 Agustus tahun 1945 Jakarta pada 2015. Sebelum di PN Jakarta Pusat, Eko pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung. Ia pun pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Pandeglang pada tahun 2009, dan di Blitar pada 2015, Mataram pada 2016. Bicara soal kekayaan, laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, KPK mencatat Eko Arianto terakhir melaporkan harta kekayaan pada tanggal 29 Januari tahun 2024 untuk periode laporan 2023. Dia mencantumkan nilai kekayaan sebesar Rp2.820.981.000 atau sekitar Rp2,8 miliar. Berikut rinciannya. 1. Tanah dan bangunan seluas 200 meter, 100 meter di Malang senilai Rp1.350.000.000. 2. Alat transportasi dan mesin, totalnya Rp910 juta. Mobil Honda CR-V minibus 2013, Rp300 juta. Mobil Honda Civic Sedan 2013, Rp300 juta. Motor Kawasaki Ninja 2013, Rp50 juta. Motor Kawasaki KLV 2013, Rp20 juta. Mobil Toyota Innova Reborn G2.0 ET 2016, Rp240 juta. 3. Harta bergerak lainnya, Rp395 juta. 4. Kas dan setara kas, Rp165.981.000. Komentar netizen. Kata Presiden Prabowo, terdakwa koruptor nantinya pasti diberi fasilitas yang lengkap dan nyaman. Komentar netizen, itu sudah jelas, terpidana tinggal berurusan dengan petugas lapas, bahkan bisa saja pulang tidur di rumah, itu sudah rahasia umum. Karena terdakwa merasa memiliki pengalaman, mengelola usaha tambang batu bara di Kalimantan. Komentar netizen, ternyata pengalaman Harvey Moeis dianggap aman-aman saja, maka pengalamannya itu ditawarkan dan ditularkan kepada temannya pada kasus ini, dan ternyata kasus ini justru baru kena apesnya.
Menurut hakim, terdakwa beralasan hanya bermaksud membantu temannya, yaitu Direktur Utama Suparta. Terdakwa memiliki pengalaman mengelola usaha tambang batu bara di Kalimantan. Komentar netizen, justru pengalamannya itu dimanfaatkan oleh terdakwa lainnya untuk mengelola hasil tambang yang menyebabkan kerugian negara. Untuk safety-nya, terdakwa bekerja dan mengendalikan di balik layar, ketimbang duduk di kepengurusan perusahaan. Menurut Prabowo, rakyat sudah bisa mengerti bahwa vonis hakim terhadap para koruptor itu yang sering kali melukai rasa keadilan. Komentar netizen, memang betul, orang maling ayam saja divonis 5 tahun, tidak sebanding dengan koruptor uang negara ratusan triliun. Kalau di negara lain vonisnya hukuman mati, dan dipublikasikan itu baru adil, untuk memberi efek jerah, agar menjadi contoh untuk tetap waspada, untuk melakukan tindakan korupsi. Menurut pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa, hal yang meringankan, bahwa terdakwa dianggap berlaku sopan di persidangan, dan mempunyai tanggungan keluarga, serta belum pernah dihukum. Komentar netizen, memang ini sudah jadi SOP baku, yang jadi pertimbangan hakim, dalam memutuskan perkara. Maling ayam saja mencuri untuk menghidupi keluarga, dengan sikap sopan, pasrah, lugu, serta pelengap-longo di persidangan, tetap dihukum berat sesuai perbuatannya, yang diatur dalam pasal-pasal di KUHP. Namun khusus terdakwa korupsi, umumnya orang-orang kelas atas, dia memiliki uang banyak dan menyadari kesalahannya, serta berharap untuk bisa mendapat keringanan hukuman, bahkan setiap menjawab pertanyaan dimulai dengan kata, "Yang mulia," karena hakim merupakan kepanjangan tangan Tuhan bagi pencari keadilan di dunia. Sayang sekali ada sebagian hakim menyalahgunakan amanah dan sumpah jabatan serta rontok imannya, bila menangani kasus koruptor. Dalam memutuskan vonis apalagi dengan ada embel-embel imbalan sejumlah materi. Maka tidak mengherankan, kalau pejabat negara harus diminta melaporkan harta kekayaannya, setiap tahunnya sebagai bahan evaluasi. Kalau ada masalah, baru diungkap di media, apakah ada peningkatan drastis. Tapi hakim juga manusia biasa, banyak akalnya bisa saja gunakan jasa titipan atau istilah just tip seperti kasus yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Astagfirullah, hanya Tuhan saja yang Maha Mengetahui. Yang memberi dan yang menerima sama-sama ada ganjarannya di hadapan Allah kelak. Ingat mati, karena yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Hakim akan diuji keimanannya dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa koruptor.